Selamat Tahun Baru 2021. Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jaya-jaya wijayanti. Ya, para pemirsa semua dimanapun Anda berada, kita memasuki momentum yang baru, kita memasuki siklus yang baru, yakni 2021, dan ada yang akan kami sampaikan kepada seluruh sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada, khususnya untuk anak-anakku semua, para putra-putri kadang-kadang Sabdo Langit dimanapun berada, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita sedang memasuki putaran baru, kita sedang memasuki era dan zaman baru. Seperti yang disampaikan oleh para leluhur, bahwa tidak akan lama lagi kita akan memasuki suatu fase yang penting sekali, dan itu menjadi momentum, menjadi suatu tonggak, menjadi suatu pijakan, starting point untuk memulai segala sesuatu yang baru, terutama hal-hal yang sifatnya positif, dan kita menghilangkan segala sesuatu yang sifatnya negatif. Setidaknya kita selalu berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif. Hal yang terpenting di sini akan saya sampaikan bahwa kita sedang memasuki fase baru dan zaman yang baru. Dan di sini ada sesuatu yang kami tekankan, bahwa sesuatu yang baru itu adalah berkah, anugerah, dan rezeki yang baru. Tetapi ada satu hal yang harus kita catat, bahwa itu tidak perlu kita kejar dengan cara yang kemerungsung, terburu-buru, tergesa-gesa, tapi kita kejar, kita usahakan, kita upayakan dengan cara menata hati yang lebih legowo, semeleh, sabar, tetapi tetap fokus agar kita bisa tatas, titis, tetes untuk meraih sesuatu yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Dan tentunya itu akan lebih mudah kita raih, kita wujudkan jika kita lebih meningkatkan setya tuhu kita kepada para leluhur. Kita selalu DDP sumende kepada para leluhur, pada Gusti ingkang akarya jagat. Namun di balik semua harapan baru yang sudah diberikan sinyal-sinyal itu dengan terang benderang oleh para leluhur, maupun berupa clue, berupa pertanda nature of sign dari alam semesta, dari jagat agung, ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu di balik semua itu tentu ada hal-hal yang membalancing, bahwa kita juga memasuki suatu fase yang cukup riskan. Oleh sebab itu, pada kesempatan di tahun baru ini, kita memasuki tahun 2021, saya mengajak sedulur-sedulur semua, terutama yang berada di pantai selatan, sepanjang garis pantai selatan Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian juga di Jawa Timur, mungkin juga sebagian di Bali, kemudian di Selat Sunda, di Lampung, sampai Bengkulu, ya, untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi yang jelas banyak sinyalemen, banyak pertanda dan bahasa alam yang telah dimunculkan yang begitu mudah dibaca, dan itu merupakan suatu bentuk warning bahwa kita perlu meningkatkan sikap yang lebih hati-hati dan waspada. Pemerintah telah memberikan cara, memberikan mitigasi bencana untuk menghadapi dan mengantisipasi agar kita menjadi warga, menjadi masyarakat yang mampu untuk menyelamatkan diri ketika terjadi suatu fenomena alam atau suatu bencana yang berpotensi terjadi. Tetapi saya mengajak kepada sedulur-sedulur semua juga tidak melupakan mitigasi secara
spiritual, mitigasi bencana dengan menempuh cara spiritual. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, saya sarankan dan saya mengajak bagi khususnya sedulur-sedulur yang masih percaya, mari kita tingkatkan bakti kita kepada leluhur. Misalnya setiap malam Jumat, setiap malam khususnya Selasa Kliwon, kita haturkan pisungsung kepada para leluhur agar supaya kita lebih peka ketika harus menerima suatu sinyalemen yang diberikan oleh para leluhur. Memang di sini ada suatu yang mesti kita perhatikan, yakni potensi bencana dari Laut Selatan Jawa. Saya mengajak, marilah kita mendekatkan diri pada leluhur dan membuka mata hati, membuka mata batin, membuka mata visual kita, pendengaran dan penciuman kita untuk membaca segenap pertanda alam. Seperti yang diperingatkan oleh para ahli geologi, BPMBG maupun BMKG, bahwa ada suatu potensi bencana yang benar-benar nyata, artinya bukan spekulasi, tetapi semua itu bisa dibaca melalui data-data yang cukup valid dan akurat, bahwa potensi itu semakin hari ada pergerakan ke arah terjadinya suatu fenomena alam yang bisa membawa dampak risiko kehilangan jiwa yang cukup banyak. Maka dari itu saya mengajak, saya menghimbau terutama pada sedulur-sedulur yang masih percaya, marilah sekedar mendekatkan diri kepada para leluhur dengan cara-cara yang seperti sudah kita ketahui, dengan cara pendekatan kearifan lokal atau local wisdom. Nah, dari sinilah mari kita mulai mitigasi bencana secara spiritual, dan kita bersama-sama untuk bersinergi, kita bersama-sama untuk berselaras dengan para entitas gaib, pada para leluhur, pada para supernatural being, supernatural power, termasuk beliau Kanjeng Ratu Kidul, untuk bersama-sama dalam doa memohon keselamatan. Memang suatu bencana tidak bisa ditolak, apalagi untuk ditiadakan, karena bencana itu merupakan proses alam menyeimbangkan diri, proses kalibrasi yang harus dilakukan agar supaya alam semesta ini pola keseimbangannya kembali menjadi lebih baik, lebih nyaman dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Maka dari itu marilah kita perhatikan lagi local wisdom, kearifan lokal untuk melakukan mitigasi bencana. Dan mudah-mudahan dengan adanya usaha, upaya dari para leluhur, para entitas gaib, dan semua kita yang masih hidup dengan raga ini melalui doa, melalui ritual, melalui cara-cara yang positif bisa kita lakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan intensitas atau kualitas dari fenomena yang mungkin terjadi atau mara bahaya yang kemungkinan akan terjadi itu setidaknya bisa lebih ringan atau paling tidak bisa mengurangi kemungkinan terjadinya korban jiwa yang lebih banyak. Demikian sedulur-sedulur, ada dua hal yang saya sampaikan. Ada hal yang cukup menggembirakan dan merupakan sinyal harapan yang bagus, tetapi juga di balik itu kita harus meningkatkan kewaspadaan secara bersama-sama. Mari kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan semua diberikan keselamatan kepada seluruh makhluk berkat doa usaha kita bersama-sama seluruh makhluk hidup, agar supaya mara bahaya itu bisa menjadi minim, baik itu intensitas, skalanya, kualitasnya, maupun dampak atau risiko yang akan ditimbulkan. Demikian seluruh semua, saya ajak anak-anakku, mari kita bersama-sama ucapkan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu rahayu.